Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mahhada qawa'id ad-din bi kitabihil muhkam wa syayyada ma'aqid al-ilm bi khitabihi wa ahkam wa faqaha fi dinihi man arada bihi khairan min ibadihi wa alham wa awqafa man sya'a ala ma sya'a min asrari muradihi wa fahham. Fasubhana man hakkama wa ahkam wa halala wa harram wa arafa wa 'allam 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tahdi ila at-tariqil aqwam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-makhsusu bi jawami'il kalim wa bada'iil ilmi wal hilmi wal karam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah ta'lim pengajian Maghrib Isya malam Ahad yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan masyiah dan iradahnya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala menggantikan ustadz kita yang lagi keluar daerah. Tema yang kita akan angkat pada malam ini ya tentu tidak menyambung materi daripada ustadz kita, tapi saya mengetengahkan salah satu tema yang cukup besar sebenarnya dalam salah satu disiplin ilmu, dibahas dalam ilmu usul fiqhi, juga bisa dalam kaidah-kaidah fiqhi yang dikenal dengan istilah maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Terjemahan bebasnya adalah tujuan dan hikmah Allah menurunkan aturan-aturan dan syariat. Tujuan dan hikmah Allah menurunkan aturan-aturan, yang mana aturan tersebut tersimpul pada dua hal. Kalau kita berbicara secara hukum, yang diperintahkan dan yang dilarang. Kalau perintahnya itu adalah penekanan, maka dia namanya wajib. Kalau perintahnya itu berupa anjuran dan motivasi, maka dia namanya mandubat atau mustahabbat, atau yang biasa kita istilahkan dengan amalan-amalan yang sunnat, ya, amalan-amalan yang sunnat. Kemudian yang kedua adalah yang dilarang. Kalau pelarangannya itu bersifat penekanan, harus ditinggalkan, maka namanya haram. Kalau penekanan daripada pelarangan itu bersifat lebih baik, maka dia diistilahkan dengan makruh. Dan ada satu hukum lagi yang berada di antara masing-masing yang kita sebutkan tadi, yang empat: wajib, haram, kemudian makruh dan sunnat. Yang pertengahannya, yang bisa-bisa dia meloncat ke wajib dan sunnat, bisa juga meloncat ke yang haram dan makruh, namanya mubah. Dan itu yang diistilahkan oleh para ulama kita dengan
ahkamut taklif. Ahkamut taklif itu hukum-hukum yang berkaitan dengan pembebanan. Hukum-hukum yang berkaitan dengan pembebanan. Maka kaitannya dengan maqasidus syariah yang juga ada 5, kita bisa mengatakan sebagai berikut. Kenapa hal itu diwajibkan? Dan kenapa hal itu dianjurkan? Kenapa hal itu diharamkan? Kenapa hal itu dimakruhkan? Dan kenapa hal itu dimubahkan atau dibolehkan? Maka secara umum ada 5 hal yang penting dan urgen untuk mendapatkan proteksi dan perlindungan, sehingga Allah menurunkan aturan-aturan itu. Ingat bahwa selalu kita kaitkan dengan hukum-hukum pembebanan itu dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat itu adalah dalam rangka agar bisa terjaga dan terproteksi 5 hal yang penting. Pertama, hifdzuddin adalah dalam rangka untuk melindungi dan menjaga agama. Itu yang pertama. Maka kita bisa memberikan contoh secara langsung kenapa disyariatkan jihad. Di antara tujuannya adalah untuk melindungi agama. Di mana agama ini, keyakinan kita sebagai seorang muslim, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di atas segala sesuatu atau di atas segala-galanya. Din inilah, keyakinan inilah yang merupakan skala prioritas dalam kehidupan kita ini. Maka walaupun dalam jihad, apatah lagi dalam makna qital, berperang, itu akan mengorbankan banyak hal yang justru hal tersebut sebenarnya Islam datang untuk melindunginya. Iya. Umpamanya ketika kita berjihad, ketika kita berperang, maka banyak hal yang dikorbankan. Bisa korban nyawa, hilangnya nyawa. Seperti apa yang terjadi di Palestina dengan saudara-saudara kita. Hilangnya nyawa, kemudian hilangnya harta. Ya. Semua itu adalah dalam rangka untuk menjaga agama. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjaga dan memproteksi agama itu, Allah mengatakan qatiluhum. Qatiluhum, perangi mereka. Itu tentu merupakan tahap yang paling terakhir. Dan saya ingin memberikan penggambaran tentang jihad dalam arti qital. Karena jihad itu banyak macamnya. Menuntut ilmu juga berjihad. Ya. Tapi jihad dalam makna khusus bisa bermakna qital. Maka karena qital ini adalah sebuah tabungan yang paling terakhir bagi seorang muslim. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia menang, ada kemungkinan dia akan korban. Dan mudah-mudahan insya Allah masuk dalam kategori syahid. Maka demi agama dikorbankan banyak hal. Padahal yang dikorbankan juga itu adalah salah satu di antara tujuan diturunkannya syariat. Umpamanya, sebelum kita lanjut tentang hifdzuddin itu, tujuan diturunkannya syariat itu adalah untuk menjaga jiwa. Untuk menjaga jiwa, ya,
untuk menjaga harta. Iya. Tapi ketika ada yang lebih skala prioritas dan memang urutannya seperti itu, hifdzuddin, menjaga agama, maka terpaksa kita mengorbankan jiwa dan terpaksa kita mengorbankan harta. Kira-kira kalau terjadi namanya ya perang, pertempuran itu, kita tidak bisa membayangkan apa saja, mulai dari non material sampai kepada yang bersifat materi, kita tidak bisa menghitungnya berapa pengorbanan di situ. Tapi karena dia berkaitan dengan din, apatah lagi ketika kaitannya dengan syiar Islam, umpamanya jihad dan qital yang sementara berlangsung di Palestina pada hari ini, itu ada kaitannya dengan din, ada kaitannya dengan akidah, dan tanahnya bukan tanah biasa karena dia masuk dalam kategori al-ardul muqaddasah, bumi, tanah yang memang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Jadi Allah menyebutkan bahwa bumi Palestina itu dan lebih khusus Al-Masjidil Aqsa adalah bumi, tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat itu maka orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala terpaksa mengorbankan hal-hal yang seharusnya juga masuk dalam bahagian yang diproteksi di dalam Islam itu. Maka apa yang terjadi jamaah sekalian? Dikorbankan hal-hal yang tidak kalah pentingnya. Dan itu sudah sesuai dengan urutan-urutan yang disebutkan oleh para ulama, yang skala prioritas itu demi untuk menjaganya, maka yang lebih di bawah itu tidak mengapa dikorbankan. Tapi tidak boleh sebaliknya. Harta dikorbankan demi agama, itu boleh. Kalau tidak ada jalan lain, bahkan nyawa dikorbankan demi agama kalau tidak ada jalan lain. Tapi tidak boleh mengorbankan agama demi menjaga harta. Tidak boleh mengorbankan agama demi menjaga harta kalau tidak bisa dikompromikan. Maka jihad yang kita sebutkan itu hifdzuddin, qital, disyariatkannya jihad itu salah satu di antara maqasidus syariah, salah satu di antara tujuan Allah menurunkan aturan-aturan syariat itu untuk menjaga daripada agama itu. Tapi bagaimana sebenarnya konsep qital dalam Islam? Itu saya ingin memberikan satu contoh analogi yang mungkin anak-anak milenial sekarang sudah tidak dapat itu. Tapi saya waktu masih kecil itu saya masih dapat. Tahu itu ada tempat menabung kita waktu kecil namanya celengan yang terbuat dari tanah liat ya, yang terbuat dari tanah liat. Itu setiap hari kita menabung dari uang belanja kita ya. Waktu itu ya 100 rupiah, 50 rupiah ya. Itu luar biasa kalau dapat 500, itu luar biasa ya, pada tahun 80-an. Nah, kita menabung itu betul-betul kita menahan segala-galanya. Ya, betul-betul kita menahan segala-galanya. Kalau kita ingin membeli sesuatu yang sekedar keinginan, umpamanya kita nabung, tiba-tiba lewat jajan depan rumah kita, lewat bakso, lewat gorengan, maka kita tahan, kita punya tenggorokan, kita simpan ini celengan, tidak simpan ini celengan, tidak sembarang kita buka itu celengan. Kalau hanya sekedar keinginan-keinginan, kapan dibuka itu celengan? Bahkan
cara membukanya dengan sangat ekstrim. Bagaimana membukanya itu dengan cara sangat ekstrim? Yang celengan dulu itu dipecahkan, Pak. Ya, dipecahkan. Tidak ada penutup yang dibuka-buka kayak plastik, tidak. Dulu itu terkenal sekali celengan, ya tempat kita menabung waktu kecil, itu yang terbuat dari tanah liat. Ada memang lubang-lubangnya itu. Kita kasih masuk. Kapan itu kita pecahkan? Adalah dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Umpamanya, di zaman itu karena susah. Kita ini mau beli buku. Iya. Tidak ada uang. Iya. Buku ini wajib kita beli. Karena kita mau belajar, kita mau pintar. Apa boleh buat? Terpaksa kita pecahkan celengan. Iya. Apa contohnya lagi pada zaman itu? Dekat-dekat Idul Fitri, Idul Adha, kita mau beli baju. Rasanya tidak sah Idul Fitri, Idul Adha kalau tidak pakai baju baru untuk ukuran anak-anak kita. Maka terpaksa kita pecahkan. Apatah lagi tiba-tiba masuk rumah sakit. Pokoknya semua itu nanti kita pecahkan celengan itu ketika ada kondisi yang sangat darurat. Tidak setiap saat biar es saja lewat pecahkan, tidak. Ya, tapi kita tahan. Kira-kira seperti itu pendekatan yang sangat sederhana yang saya ingin sebutkan tentang konsep jihad dalam arti qital. Jadi tidak sedikit-sedikit qital, sedikit-sedikit jihad. Ya. Jadi tidak seperti itu konsep jihad. Pertama, bahkan dalam urutan Islam itu adalah berdakwah dulu. Adalah berdakwah dulu. Bahkan berdakwanya dengan cara yang sangat hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Itu berdakwah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Berdakwah. Berdakwah itu contohnya ketika Nabi berada di Mekah, hanya satu. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah wahai penduduk Mekah, kalian akan menguasai dunia dan insya Allah selamat di akhirat nanti. Kalian akan beruntung. Nah, namanya berdakwah. Kita mengajak. Prinsipnya seperti ketika kita berjualan. Ketika kita berjualan, maksimalkan promosi kita. Ya, maksimalkan promosi kita. Tapi bagaimanapun semangat kita dalam menjual, mempromosikan barang kita, ingat, tidak boleh maksa. Tidak boleh maksa orang lain. Awas kalau tidak beli, awas, tidak boleh. Ya. Karena antara jual beli itu adalah ridho sama ridho, rela sama rela. Kata Nabi, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli bebas untuk jadi atau tidak jadi selama mereka belum berpisah. Tapi kalau sudah selesai akadnya, sudah berpisah, bahkan barangnya orang sudah dipakai, baru setelah itu kita menyesal, kayaknya ada sesuatu yang lebih penting. Boleh enggak saya kembali saya punya barang ini? Enggak boleh lagi. Karena al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Maka demikian pula dalam berdakwah itu, kalau Anda tertarik, silahkan masuk Islam. Kalau tidak, enggak maksa. Itulah makna daripada la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Maka saya membuatkan analogi yang lain lagi. Tentang dakwah ini saya perumpamakan bagaikan sebuah lokomotif yang menarik gerbong-gerbong kereta api. Iya. Maka sopir itu, ya, yang bawa kendaraan itu, ya, adalah punya hak untuk mencari penumpang sebanyak-banyaknya. Ya, seperti di terminal. Ya. Apa? Aheng itu berteriak-teriak. Ya,
Sinjai, Bone, ya, Palopo. Itu punya hak. Tapi dia tidak punya hak untuk memaksa orang untuk naik ke atas mobil itu. Seperti itulah konsepnya kita dakwah. Kita berdakwah, udah. Tapi di saat orang tidak tertarik, tidak mau, maka tidak boleh maksa. Namun karena kendaraan ini adalah kendaraan yang harus terus berjalan, tidak boleh stop, terus dia berjalan, maka jalanannya jangan ada yang menghalang-halangi. Pokoknya harus jalani. Harus jalan ini kereta, harus jalan ini mobil. Pokoknya dia akan melewati jalanan bebas hambatan. Dan manakala ada yang mau coba-coba untuk berdiri menghalang-halangi daripada kendaraan ini yang harus berjalan, maka Anda akan digilas. Itulah dia konsep jihad yang saya perumpamakan tadi dengan celengan. Kapan keluar itu, kapan dipecahkan, kapan kita mengorbankan segala-galanya, tidak lagi memperhitungkan harta, tidak lagi memperhitungkan jiwa, seperti persis apa yang terjadi di Gaza dan di Palestina tentang saudara-saudara kita. Semua sudah dikorbankan, tidak ada lagi yang tidak dikorbankan. Iya. Maka demi untuk menjaga agama. Dan dalam hal-hal yang sifatnya bersifat individu, saking dijaganya agama itu, kalau dalam pemerintahan Islam ada orang yang bermain-main dengan Islam, ya, hari ini dia masuk Islam. Kenapa? Karena dekat-dekat pemilihan. Setelah dia menang, dia keluar lagi dari Islam. Atau paling tidak, ya, dia tetap sebagai seorang muslim secara formalitas. Ya, pokoknya berpenampilan yang menarik, ya, mayoritas kaum muslimin. Tapi begitu dia tidak mementingkan lagi, tidak membutuhkan lagi, apalagi dia menang, maka umat Islam ini bagaikan orang yang disuruh mendorong apa? Mendorong kendaraan tua. Setengah mati kita mendorong itu kendaraan tua, Pak. Ya. Dan karena kita paksa, kita dorong, pada akhirnya bunyi. Dan karena kendaraannya kendaraan tua, mengeluarkan asap yang mengepul, kita tinggal mendapatkan asapnya. Orang yang berada di atas kendaraan itu tinggal dada, selamat tinggal. Itulah kira-kira kondisi kita di negeri ini, yang setiap ada momen-momen pemilihan, kita ditarik oleh umat Islam. Kita ditarik, kita dipromosikan, pokoknya dengan berbagai macam cara. Tapi setelah itu akhirnya kita dilindas, akhirnya kita dizalimi. Maka Islam datang dengan seluruh aturannya, diantaranya adalah untuk menjaga din. Dan karenanya Nabi mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Man baddala dinahu faqtuluh. Itu dalam rangka orang supaya tidak bermain-main dengan din. Siapa yang keluar dari agama, maka hukumannya murtad. Itu kata Nabi, faqtuluh, bunuh dia. Jadi orang murtad dalam Islam itu dibunuh, ya, dipenggal lehernya, dipenggal lehernya. Kenapa sampai seram seperti itu? Kenapa sampai se-ekstrim itu? Agar orang tidak bermain-main dalam urusan agama. Dan semua yang kita akan sebutkan ini, dari 5 hal ini, semua adalah hal yang memang mengerikan. Maka demi untuk menjaga agama, disyariatkan jihad. Kedua, menjaga jiwa. Urutan yang kedua, menjaga jiwa. Dan demi karena menjaga dan melindungi jiwa, maka disyariatkan yang namanya qisas. Disyariatkan yang namanya qisas. Apa itu qisas? Pembalasan. Siapa yang merekomendasikan pembalasan itu? Bukan saya, bukan keluarga korban, bukan yayasan, bukan ormas, bukan perkumpulan siapa,
tapi atas nama pemimpin kaum muslimin. Ketika diberlakukan itu, maka harus diberlakukan qisas demi untuk menjaga jiwa. Dan karenanya Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ini menarik. Apa sebenarnya yang terjadi ketika ditegakkan qisas itu? Umpamanya si A membunuh si B dengan cara yang zalim. Maka dalam hukum Islam si A ini harus juga dihilangkan nyawanya. Harus juga dihilangkan nyawanya tanpa ada rasa kasihan sedikit pun. Walaupun nyawa itu setiap orang cuma satu, tidak ada duanya. Barang yang termahal, tapi ketika dia berbuat zalim, itu pun harus dikorbankan. Sekarang lihat kenyataannya, kalau si A membunuh si B, maka tentu saja si A juga harus diqisas. Berapa orang yang korban? Berapa orang korban dalam kasus ini ketika diqisas? Ya, 2. Karena A membunuh si B atas nama hukum, maka si A juga harus diqisas. Berarti 2 yang korban. Tapi kenapa ayat mengatakan dalam menegakkan qisas justru menjaga kehidupan? Dalam menegakkan qisas itu justru memproteksi kehidupan. Dan itu poin yang kedua yang kita bahas, bahwa tujuan Allah menurunkan syariat itu adalah untuk menjaga jiwa. Bukankah dalam menegakkan qisas itu justru menghilangkan jiwa, bertambah 2 korban? Sebenarnya maksudnya daripada ayat ini seperti kaidah fikih yang mengatakan irtikabu akhaffid dararain. Jadi maksud daripada menegakkan qisas itu menjaga kehidupan adalah menjaga kehidupan dalam arti memilih resiko yang paling kecil. Memilih resiko yang paling kecil. Jadi kalau ada 2 hal yang kita hadapi, istilahnya maju kena, mundur kena, tidak ada jalan lain, maka kita pilih maju kena, mundur kena. Ya, kita pilih maju, tidak diterima, mundur, nasami tidak diterima, maka lebih baik mundur daripada kita maju, menghabiskan uang. Apa maksud saya itu? Contohnya kalau kita maju mau melamar, sudah tahu bahwa tidak akan diterima, lebih baik dari awal tidak usah maju, karena habis harta, paling minimal uang transportasi. Nah, itu contoh intermezzo saja. Maka dalam Islam kalau ada satu hal yang ketika kita lakukan, ketika kita tidak lakukan, sama-sama memperoleh mudarat. Maka demikian pula ketika Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun, dalam menegakkan qisas itu menjaga kehidupan, itu artinya memilih risiko yang paling ringan. Kenapa jamaah sekalian? Karena dalam menegakkan qisas itu membuat orang-orang yang mudah untuk menghilangkan nyawanya orang memiliki efek jerah yang dia ambil pelajaran. Bayangkan kalau itu qisas terjadi pada hari Jumat, habis sholat Jumat, kemudian orang menonton. Orang bermacam-macam dia punya komentar. Bisa mengatakan alangkah kejamnya Islam, bisa memang mengatakan seperti itu, tapi dia tidak lihat bahwa demikian lebih kejamnya ketika dia melakukan pembunuhan secara zalim. Maka ketika ditegakkan qisas itu, insya Allah hanya 2 yang korban, yaitu si A dan si B sebagai sampel. Terpaksa si A ini dikorbankan sebagai sampel supaya membuat efek jerah, dan itu akan menjaga jiwa-jiwa berikutnya.
Adapun andaikan itu tidak ditegakkan kisos itu, maka yang tadinya mestinya 2 saja akan terjadi pembunuhan yang berkepanjangan, yang berentetan. Tidak akan pernah terputus. A membunuh si B dengan cara zalim. Mati si B. Si B punya keluarga namanya si C. Maka C ini pasti dendam kepada si A. Kapanpun, dimanapun akan kubuntuti engkau sampai hilang nyawamu. Akhirnya si A pun korban. Ketika si A korban ini, pasti dia punya keluarga juga. Namanya si D. Maka si D ini akan dendam kepada si C. Maka dia membunuh si C. Si C ini korban juga. Ada keluarganya, namanya E. Siapa yang baru-baru membunuh si E, si C? Adalah si D. Maka si E membunuh D. Sampai habis huruf abjad Z, belum selesai pembunuhan. A, B, C, D, sampai Z terus berlanjut. Maka Islam datang melihat ini karena persoalan jiwa, sesuatu yang tidak bisa diganti. Andaikan pun ada orang yang menyumbangkan seluruh hartanya demi untuk mengganti yang namanya nyawa dan jiwa, itu tidak akan mungkin. Makanya Allah mengatakan, siapa yang membunuh satu jiwa, maka seakan-akan dia membunuh seluruh jiwa manusia yang ada di atas permukaan bumi. Maka daripada lebih banyak yang korban, lebih baik 2 yang korban. Maka pada akhirnya jamaah sekalian, kaidah ini berlaku dalam segala urusan kita. Berlaku dalam segala urusan kita. Termasuk dalam hal ini, dalam urusan umpamanya kita dekat-dekat ya pemilihan ini, memilih pemimpin. Menurut kita tidak ada yang ideal pemimpin ini, semua ada plus minusnya. Dan memang pasti begitu selama manusia. Iya. Tapi kita lihat dari A, B, C, kan sampai 3 saja toh? A, B, C, D. Ya. Itu yang diundang makan siang kemarin itu. Ya. Nah, dari A, B, C ini ya, kan tidak ada yang persis nama awalnya toh? Tidak ada. Ya, jadi A, B, C. Dari ketiganya itu semua ada plus minusnya. Maka irtikabu akhaffid dharrain, memilih risiko yang paling ringan. Disinilah pentingnya untuk kita saling berdiskusi. Kira-kira dari yang 3 itu siapa yang paling sedikit mudaratnya? Siapa yang paling banyak maslahatnya? Siapa yang paling bagus rekam jejaknya? Hampir nih saya sebut. Tapi sampai di situ saja. Ya, ini masjid tidak boleh kita kampanye. Tapi itu kaidah, irtikabu akhaffid dhararain. Memilih risiko yang paling ringan. Tentu saja ini berdasarkan ijtihad kita. Orang istilahkan pada hari ini ijtihad politik. Kita juga belum ada kepastian bahwa kalau kita memilih jagoan kita sudah pasti, belum ada. Tidak ada yang bisa memberikan jaminan. Ya. Apatah lagi dalam dunia politik itu memang orang istilahkan tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Katanya yang ada satu-satunya yang abadi adalah kepentingan yang abadi. Dan seperti yang kita lihat, orang yang baru-baru baku bembek tidak ketemu, tapi karena ada kepentingannya, ketemu lagi, berkoalisi lagi. Nah, itu dalam dunia politik. Baik, menjaga jiwa, maka akhirnya disyariatkan qisas. Yang ketiga, menjaga akal. Jadi Islam datang ini untuk menjaga dan melindungi akal manusia. Akal itu adalah pemberian Allah yang paling mahal. Karena dengan akal ini akhirnya ada kewajiban. Dengan adanya akal yang sehat, maka ada kewajiban. Kalau seandainya kita tidak berakal, maka otomatis gugur kewajiban itu. Gugur kewajiban itu. Nabi mengatakan, rufi'al qalamu an thalath. Diangkat 3 pembebanan dari 3 macam orang. Diangkat 3 pembebanan dari 3 macam orang. Yang pertama, anak kecil. Itu tidak ada bebannya.
Ya, makanya kata Nabi, itu anak kecil selama baru berumur 0 sampai 7 tahun, ajak-ajak saja. Ayo nak, ayo nak. Ya, selama 7 tahun itu diajak. Muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum li 'ashrin. Umur 7 sampai 10, 3 tahun. Ya, ajak saja. Kenapa? Karena anak yang belum balik itu tidak ada pembebanannya. Tidak ada pembebanannya. Yang kedua, wa anin naimi hatta yastayqid. Orang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau orang ketiduran betul, ya, umpamanya bangun jam 6. Ya, bangun jam 7. Wah, lebih-lebih sudah terbit matahari. Tidak ada yang bangunkan, maka salat subuh saja. Tidak ada dosanya. Ya, yang penting bahwa memang dari tadi malam dia tidak sengaja begadang. Ya, tapi kalau dia begadang, ya, gara-gara begadang dia terlambat, maka dia akan dihisap oleh Allah gara-gara begadangnya. Ya, dia dihisap oleh Allah gara-gara dia terlambat, ya, tidur. Nah, dengan menjaga akal ini, pada akhirnya diharamkanlah minuman, ya, keras, namanya khamar, demi menjaga yang namanya akal. Dan kalau ada orang yang dengan sengaja menghilangkan akalnya, dalam hukum fikih Islam itu dicambuk, ya, tergantung ijtihadnya setiap amir, pemimpin di setiap daerah. Ya, ada yang sampai 50 kali, ada yang sampai 100 kali, itu diberikan hak kepada yang memimpin itu untuk memberlakukan cambuk itu dalam rangka untuk menjaga yang namanya akal. Kemudian yang ketiga, Islam datang untuk menjaga keturunan. Untuk menjaga keturunan. Karenanya di dalam Islam disyariatkan yang namanya nikah. Apa tujuannya nikah itu? Dalam rangka menjaga keturunan. Untuk memperjelas anak yang lahir ini kalau seandainya, iya, dari seorang ibu, maka anak ini ketika ada pernikahan, ada akad nikah, maka anak yang lahir ini jelas dia bapaknya, Fulan bin Fulan. Dan dengannya kebalikan, diharamkan perzinahan. Diharamkan perzinahan. Hanya untuk sekedar memproteksi yang namanya keturunan itu. Disyariatkan pernikahan, ya, kemudian kebalikannya diharamkan perzinahan. Sebenarnya antara berzina dan menikah ini hampir-hampir bisa dikatakan beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Yang satu halal. Kata Allah, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istrimu itu adalah ladangmu, datangi ladangmu sebagaimana yang engkau kehendaki. Bebas. Mau pakai gaya apa? Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Kalau itu ada akadnya. Tapi ketika Allah menyebutkan tentang zina, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ini tidak ada pilihan kata yang bisa menerjemahkan kata-kata fahishatan wa sa'a sabila. Terkecuali mungkin ekspresi, ya, wajah saya. Fahishatan, yang sangat keji, yang sangat buruk. Ya, wa sa'a sabila, dan jalan yang paling buruk. Ya, miskin sekali bahasa kita. Itu juga yang diulang. Tapi bahasa Arab, bahasa Al-Quran, fahishatan, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wa sa'a sabila. Sebenarnya orang yang menikah itu, ya, terutama kita yang muda-muda, ya, menikah itu tentu banyak tujuan-tujuan selanjutnya. Tapi yang paling pertama dan utama itu sebenarnya
Karena ada sesuatu yang kita tidak tahan kalau kita tidak menikah. Yaitu kita tidak bisa menahan syahwat dan hawa nafsu kita. Maka bentuk penyalurannya yaitu nikah. Kata Nabi, an-nikahu sunnati, menikah adalah merupakan sunnah dan jalanku. Subhanallah. Jadi dalam urusan menyalurkan kebutuhan biologis, tapi dia dibungkus dengan sunnah an-nikah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati. Masya Allah. Yang begitu-begitu yang kita lakukan, melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan cuma sunnah itu terus. Ya, sedikit-sedikit mau melaksanakan sunnah. Mau kemana? Mau melaksanakan sunnah. Iya, sholat lain juga sunnah. Ya, sunnah Rasul. Ya, puasa Senin Kamis juga sunnah Rasul. Iya, ada dulu istilah katanya kalau itu yang dilakukan dengan pasangan yang sah, itu artinya sama dengan membunuh satu orang Yahudi. Oh, jadi sedikit-sedikit mau kemana? Mau bunuh Yahudi. Ya, mau bunuh Zionis. Ya, iya. Yang penting itu kalau mau bunuh Zionis, Yahudi, ya pergi ke Palestina. Ya, pergi ke Palestina. Yang terakhir jamaah sekalian, karena sudah lewat waktu, Islam datang untuk menjaga harta benda, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga nasab, keturunan, dan yang kelima adalah menjaga harta benda. Begitu bernilainya yang namanya harta benda. Tidak boleh kita menyanyiakan harta benda itu. Allah mengatakan tentang harta, wala tubadzir tabdzira. Jangan mubadzir. Jangan mubadzir. Walaupun mubadzir itu bukan cuma berkaitan dengan materi, termasuk juga dengan waktu, termasuk dengan ya hal-hal yang tidak bersifat materi, itu semuanya wala tubadzir tabdzira. Iya. Kemudian apa contohnya dalam sunnah? Nabi ketika makan dengan tangan. Iya. Kalau ada yang melengket di jari-jari beliau, itu beliau ya apa? Habis itu. Masukkan jari-jarinya ke mulutnya itu. Ya. Jadi ini bukan persoalan bahwa wah kayak rakus sekali apa. Belum tentu. Belum tentu saya melaksanakan sunnah ini. Mungkin saya cuma setengah piring. Kau tidak begitu 3 piring kau habis. Belum tentu. Iya. Jadi ini bukan persoalan rakus tidak rakus. Persoalan melaksanakan sunnah. Iya. Jadi kalau kita ke pesta, ya biasakan itu habisi Pak, habisi. Ya, jangan langsung dari awal seperti langsung ambil Gunung Lompo Batang. Ya, ada yang ambil kayak Gunung Galunggung. Ternyata dia tidak habisi juga. Itu dosa. Karena Allah mengatakan wala tubadzir tabdzira. Ya, lebih baik Pak. Dan kita mesti sosialisasikan ini. Ambil sedikit. Ya. Kemudian masih mau tambah lagi. Nah, biasakan itu bilang. Enggak ada Pak, enggak apa-apa. Itu jauh lebih ringan Pak. Ya. Mentang-mentang tidak mau dikatakan tambah tapi diambil banyak memang. Nah, itu nilainya 5 kali itu. Ya. Wala tubadzir tabdzira. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berlebih-lebihan menggunakan air ketika kita melewati sebuah sungai. Padahal logika kita, untuk apa kita tidak berlebih-lebihan dengan air itu? Nah, tetap dia mengalir. Tapi Nabi mengatakan, tetap engkau sederhana. Apalagi kalau cuma mengalir di keran. Ada orang biasa Pak berwudu, dia kasih full sampai sakit itu kakinya kalau kena itu. Iya, saya bilang ya Allah ini. Padahal bisa sedikit saja, ya sepertiganya atau seperempatnya. Ya, bahkan ada orang yang saya lihat, masya Allah, saya kagum sama orang itu. Ya, jadi dia berwudu, dia kasih keluar sedikit. Nah, baru setelah itu dia tutup lagi, ya, dia ambil lagi, dia tutup lagi. Ya, misalnya kita belum punya itu keran yang yang apa itu yang otomatis itu, yang kalau kasih turun dia turun. Belum ada di Wihda. Ya, kalau ada bisa begitu bagus, ya, di Wihda canggih. Nah, Allah mengatakan wala tubadzir tabdzira. Karena harta sehingga
disyariatkan potong tangan bagi orang yang mencuri. Coba kita bayangkan, Pak. Semua hukuman-hukuman yang 5 ini tidak ada yang biasa-biasa. Kalau membunuh dibunuh, ya. Kalau menghilangkan nyawanya orang, ya, dia dibunuh. Kalau murtad juga dia bunuh, ya. Kemudian kalau dia berzina, oh itu lebih luar biasa lagi. Terutama yang sudah berkeluarga itu dirajam namanya, Pak. Digali tanah secara vertikal, kemudian ditanam secara vertikal, disisakan bahagian lehernya dan kepalanya, baru dilempar dengan batu sampai mati. Itulah makna daripada innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Terakhir, dilindungi harta itu, makanya diharamkan yang namanya riba. Diharamkan yang namanya riba. Inilah yang dimaksud oleh para ulama kita dengan istilah maqasidus syariah. Tujuan Allah menurunkan itu, ketika 5 hal ini terjaga, maka insya Allah kita akan mendapatkan berita gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah memberikan kita kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Itu inti. Yang paling terakhir adalah kebahagiaan dunia akhirat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.